Hai Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan matematik yang penting yaitu mengenai trigonometri. Nah, ini merupakan salah satu cabang daripada geometri yang berkaitan dengan sisi dan sudut ya, khususnya dalam segitiga. Dan ini merupakan satu hal yang penting sekali. Nanti khususnya dalam pembahasan vektor dan yang lain ada kaitannya pasti erat dengan trigonometri. Trigonometri itu dari kata trigonon, yaitu tri itu tiga ya, tiga sudut dan metris yaitu ukuran gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam trigonometri ini tentu saja ya, di sini kita mempelajari relasi sisi-sisi dengan sudut-sudut pada segitiga. Nah, ini nanti menjadi sesuatu hal yang mendasar. Mengapa ini sesuatu yang penting? Karena memang ini didorong pertama kali itu dari penelitian yang namanya astronomi. Jadi karena perkembangan astronomi ini, maka ini mendorong supaya matematik itu harus dibuat makin ini ya, makin praktis untuk bisa memahami perkembangan ilmu astronomi. Pada awalnya karena ini kan, karena ilmu astronomi itu sendiri kan sudah dari sangat kuno sekali ya kan. Maka untuk menghitung jarak bintang, sudut-sudutnya, maka perlu yang namanya trigonometri dasar. Lalu kemudian makin lama trigonometri itu menjadi cabang ilmu tersendiri di mana kita membahas kaitannya sudut-sudut dengan sisi-sisi pada segitiga. Itu sebabnya ini masuk dalam kajian geometri ya yang berkaitan dengan luas, dengan sisi dan yang lain-lain ya. Nah, teman-teman, kita akan melihat dulu dasar trigonometri apa saja yang penting. Yang pertama, yang mendasari trigonometri itu adalah yang pertama ke konsep kesebangunan. Ini ada di dalam materi SMP ya. Teman-teman bisa baca kembali materi SMP mengenai kesebangunan segitiga dan kesebangunan bangun-bangun datar lainnya. Lalu selain itu juga ada konsep dasar segitiga yang penting sekali ya di dalam geometri. Ini yang akan mendasari trigonometri ini. Kenapa kita menggunakan geometri Euclid ya? Karena kita masih mendasarkan analisa trigonometri ini pada bidang datar. Ini masih bidang datar ya. Karena nanti tentu saja ada bidang lengkung, tapi kita membatasi pembahasan kita pada geometri Euclid, bukan yang non Euclid ya, bukan yang tidak datar ya bidang lengkung, tapi kita membatasi pada bidang datar. Oke. Nah, teman-teman yang pertama kesebangunan dulu ya. Kita akan lihat kalau ada dua segitiga, sudut-sudutnya sama ya. Ini alfa, ini gamma, ini gamma, ini beta, ini beta. Nah, biasanya sih cara penamanya kalau ini sudut alfa, maka yang berkaitan dengan alfa bisa A gitu ya. Itu adalah sisi di hadapan sudutnya. Jadi ini alfa, ini A. Maka B itu kaitannya sama beta di hadapannya, maka sisi B di sini, panjang B di sini. Maka panjang C itu adalah sisi yang satu lagi itu di hadapan daripada sudut gamma. Ini hanya kesepakatan penamaan aja gitu ya. Teman-teman mau dibolak-balik juga silakan saja, tapi secara penamaan secara urutan yang baik biasanya begitu ya. Ini alfa, ini X, ini beta, ini Y, maka ini gamma, ini Z. Teman perhatikan di sini dua segitiga ini ukurannya beda. Yang ini ukurannya lebih besar, tapi sudutnya sama ya. Maka akan berlaku panjang sisi yang ini ya, yang sehadap ya, misalnya X dibagi A, pasti akan sama dengan Y dibagi dengan B, pasti akan sama dengan Z dibagi C. Ya, ini namanya konsep kesebangunan. Ya, karena dua segitiga ini sebangun, mengapa? Karena tadi ciri khasnya adalah tiga sudutnya sama, maka perbandingan panjang-panjang yang sehadap gitu ya, pasti sama dengan perbandingan panjang-panjang sehadap lainnya. Berlaku seperti ini. Nah, selain itu juga di dalam segitiga itu berlaku sudutnya kalau kita jumlahkan ketiga sudutnya pasti 180 derajat. Tahu dari mana? Nah, misalkan ini ada segitiga ya, ini ada alfa, beta, gamma. Ini ada satu sisi, anggap aja ini sisi B gitu ya. Kita bikin satu garis paralel atau satu garis yang sejajar dengan sisi B ini. Ini garis yang sejajar dengan ini. Kalau garis sejajar, kalau ditarik nggak akan ketemu ya dalam ruang datar. Perhatikan, ini kalau alfa di sini alfa. Mengapa? Ini sudut dalam berseberangan. Ini kayak huruf Z gitu ya. Ini alfa ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini juga dalam berseberangan ya. Kalau ini gamma, maka di sini gamma. Ya kan? Karena ini kayak huruf Z lagi gitu ya, huruf Z lagi. Maka gamanya di sini. Oke. Perhatikan di sini alfa, beta, gamma. Kalau dijumlahkan jadi apa? Satu garis lurus. Alfa tambah beta tambah gamma pasti akan selalu berlaku bahwa selalu nilainya 180 derajat. Jadi terbukti
jumlah sudut dalam segitiga yaitu alfa ditambah beta ditambah gamma pasti selalu 180 derajat. Nah, dua konsep ini penting untuk mendasari trigonometri ya. Sekarang kita akan masuk kepada beberapa hal yang penting di dalam trigonometri. Nah, misalkan teman-teman di sini ada dua segitiga. Segitiga pertama memiliki sudut alfa 1, segitiga kedua memiliki alfa 2. Ini alfa 1, beta 1, ini siku-siku ya, sudut 90 derajat. Alfa di sini sisinya A, panjang sisinya A, beta ini panjangnya B, ini 90 derajat, ini panjangnya adalah C ya. Nah, sekarang teman-teman ini saya perbesar, saya panjangkan lebih besar lagi ya. Nah, sekarang panjang yang ini bukan lagi B, panjang totalnya adalah X. Yang A semakin panjang menjadi Y. Lalu yang sisi miring yang tadinya C menjadi R. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudutnya alfa 1, anggap saja ini alfa 2 ya. Ini beta 1, anggap saja ini adalah beta 2. Oke. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ketika ya, jika sudut alfa 1 ya sama dengan alfa 2 nih, sudut ini sama dengan sudut ini, lalu ini siku-siku, ini 90, ini 90, maka kalau ini beta 1, pasti ini juga beta 1. Ya. Kenapa? Karena jika sudut alfa 1 sama dengan alfa 2 di sini, sudut sini sama, maka di sini sudut ini kita perhatikan, ini juga sama karena segitiga siku-siku kan. Siku-siku pasti ini 90-90. Sudut ini sama dengan sudut ini. Maka sudut yang ini sama sudut ini pasti sama. Mengapa? Misalkan ini 30, ini 90. Berarti ini berapa? 60 kan? Karena totalnya harus 180. Saya ulangi, 30, ini 90, ini harus 60. Berarti kalau ini 30, ini 90, ini juga 60, pasti sama sudut ini dengan sudut ini. Dengan kata lain, kalau satu sudut siku-siku, segitiga siku-siku sama dengan satu sudut segitiga siku-siku yang lain, maka ketiga sudutnya pasti sama. Ya, antar segitiga siku-siku ini. Ya. Jadi, ketika segitiga siku-siku pertama sudut alfanya sama dengan sudut alfa 2, ini cuma sudut pertama ya, sudut alfanya saja sama, maka kesimpulannya kedua segitiganya sebangun. Ingat, syarat sebangun apa? Ketiga sudutnya sama. Oke. Nah, sekarang itu sebabnya maka X di sini dibagi B, lalu A ya Y dibagi dengan A sama dengan R dibagi dengan C. Ya, berlaku seperti itu. Nah, sekarang untuk sudut alfa, sekarang saya gambarkan ulang yang tadi ya. Nah, teman-teman saya tuliskan ulang ini yang tadi. Sekarang kalau Y per A sama dengan X per B ini, dua ini, saya pindahkan. X-nya ini saya pindahkan ke bawah jadi pembagi, A-nya di sini saya pindahkan ke kanan jadi pengali ya. Maka Y per X ternyata selalu sama A per B. Perhatikan, Y per X apa? Yang panjang tegak yang lebih panjang ini, segitiga kedua kan lebih panjang daripada segitiga pertama kan? Segitiga kedua ini Y-nya lebih panjang daripada A. Nah, ternyata Y per X untuk sudut yang sama, itu ternyata sama dengan A per B. Dengan sudut yang sama. Perhatikan, Y per X sama A per B itu konstan. Saya sebut ini konstan 1 ya. Nah, Y per X ini kita sebut namanya adalah, ya nih ya, ini segitiga siku-siku. Saya sebut ini tangen alfa. Ya, saya sebut ini tangen alfa. Jadi tangen alfa adalah depan, ya nih, sisi di depan sudut dibagi dengan sisi yang sampingnya, yang di sini. Oke, itu definisinya. Pertama-tama kan kita sudah tahu bahwa ternyata kan jumlah sudut segitiga 180. Jadi kalau salah satu sudutnya sama di sini untuk segitiga siku-siku, maka ketiga sudutnya sama. Artinya kedua segitiga siku-siku ini pasti sebangun. Nah, kalau sebangun berarti berlaku seperti ini. Kalau berlaku seperti ini kalau kita pindah-pindahkan, ternyata Y dibagi X pasti akan sama dengan A per B untuk sudut yang sama. Untuk sudut yang sama pasti perbandingan sisi tegak dibagi dengan sisi yang mendatar, pasti akan selalu sama, yaitu konstan. Konstan berapa kita belum tahu, nanti kita akan cari ya. Nah, ini didefinisikan dengan namanya tangen alfa. Jadi tangen alfa adalah depan dibagi dengan samping. Oke, sekarang kita coba pakai pembagian yang lain ya. Tadi kan saya menggunakan Y per A sama X per B nih ya. Sekarang saya pakai Y per A sama R per C. Di sini kalau saya pindahkan R-nya ke bawah, lalu A-nya saya pindahkan ke kanan atas, maka kita dapatkan Y per R sama dengan A per C. Nah, ternyata perbandingan sisi tegak dibagi sisi miring pasti akan selalu sama dengan sisi tegak dibagi dengan sisi miring asalkan sudutnya sama. Nah, ini tegak atau depan ya, di depan sudut depan dibagi dengan miring.
Nah, ini kita sebut konstan ya. Ini sebut konstan 2. Jadi perbandingannya itu selalu bernilai konstan. Ini bagi R, A dibagi C pasti angkanya konstan. Dan itu untuk sudut yang sama pasti berlaku terus nilainya sekian. Nah, kita sebut ini adalah sin alfa, sinus alfa. Kalau tadi tangen alfa, ini sin alfa. Sin alfa adalah apa? Sisi di depan sudut ini, sisi tegak atau depan ya. Depan dibagi dengan sisi miring. Jadi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, cara hafalnya gampang ya, teman-teman. Ini saya merahkan. Depan dibagi samping, ini desa ya. Depan, samping, desa. Sin itu demi ya. Depan dibagi miring, demi. Ya, cara hafalnya gitu. Ini cuma untuk membantu kita menghafal. Yang ketiga, saya gunakan yang X per B sama dengan R per C. Lalu saya pindahkan ya, jadi X per R, ya, lalu B-nya pindahkan ke atas, jadi B per C. Maka X yang mendatar dibagi dengan R untuk sudut yang sama, ternyata sama dengan B dibagi C, dan itu nilai konstan 3. Ya, nilai konstan juga gitu maksudnya ya, konstan yang lain, bukan yang ini. Bukan sama konstannya, tapi yang pasti ini nilainya suatu angka. Nah, kita belum tahu ini angkanya berapa gitu ya. Nah, kita definisikan sisi mendatar dibagi sisi miring dengan sudutnya di sini ya, itu adalah kosinus ya, kosinus alfa, yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring, sami ya. Cos itu adalah sami. Oke. Nah, teman-teman, kesimpulannya ya. Kalau ada segitiga siku-siku di sini ya, ini X, ini Y, ini R ya. Biasanya memang sisi ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sisi miring biasa kita sebut jari-jari gitu ya, R ya. Karena nanti ada kaitannya dengan lingkaran ya. Nah, sin alfa adalah tegak ini depan dibagi miring ya, demi. Lalu cos alfa adalah samping dibagi miring, berarti sami. Tangen alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping, yaitu desa gitu ya, itu cara hafalnya. Selain itu juga teman-teman nanti ada istilah kosekan. Kosekan itu sepersin ya, kebalikan daripada ini. Jadi nanti ini miring per depan, kebalik gitu ya, miring per depan karena 1% alfa. Ada juga sekan alfa, definisinya adalah seperkos, kebalikan dari ini. Berarti miring bagi samping ya, di sini miring bagi samping. Kenapa? Karena seperkos. Lalu yang terakhir adalah kotangen. Kotangen adalah kebalikan dari tangen, sepertangen. Sepertangen berarti apa? Samping bagi depan. Oke? Ini adalah beberapa definisi yang penting terlebih dahulu teman-teman di dalam trigonometri yang mendasar. Ya, sekarang kita akan masuk kepada satu contoh soal. Oke? Diberikan ada suatu segitiga di sini ya. Dari hasil pengukuran di sini AC itu bernilai ini 1 ya. Ini kan 1, ini 30 derajat. Ternyata dari hasil pengukuran kalau ini 1, lalu kalau sudut ini 30 derajat, ingat ini segitiga siku-siku ya. Ternyata panjang AC itu harus 2. Ya, pasti 2 karena ini 1. Kalau ini 1 ini pasti 2. Ya, dari hasil pengukuran. Nah, sekarang ini kalau kita panjangin ya, kita panjangin ini sampai 4. Sampai 4. Pertanyaannya adalah berapa panjang yang di sini nanti gitu ya, dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum masuk ke sana gitu ya, panjang yang lainnya ini kita tentu harus hasil dari pengukuran dulu gitu ya. Nah, kita mau hitung sin 30 derajat di sini kan. Ini sin 30 berarti apa? Sin 30 adalah sisi di depan dibagi dengan sisi miring. Yaitu atau sisi depan sini juga boleh ya, dibagi dengan sisi miring. Yaitu apa? 1 dibagi dengan 2. Oke. Nah, sedangkan untuk segitiga yang lebih besar, sin 30 adalah sisi di depan ini DE dibagi dengan sisi miring, yaitu AE. Pasti nilainya juga sama gitu ya. Tapi di sini kita lihat, di sini berapa? Dari hasil pengukuran, kalau 30 derajat, ininya kalau sisi miring 4, ini harus sisinya 2 ternyata. Jadi 2 dibagi dengan 4. Ternyata hasilnya sama, itu setengah. Ingat ya, ini konstan tadi ya. Jadi sinus atau perbandingan panjang sisi di depan dibagi dengan sisi miring untuk 30 derajat pasti selalu 1:2. Nah, bagaimana kalau kita mencari yang lainnya? Nah, teman-teman, dari segitiga siku-siku ini kan berlaku Pitagoras ya. Saya ada video mengenai pembuktian Pitagoras dengan 3 cara. Teman-teman harap menontonnya karena itu seru sekali ya. Jangan lewatkan video itu. Oke. Nah, sekarang AB kuadrat tambah BC kuadrat. BC di sini ya. Nih, BC 1. Lalu AC di sini 2 kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan 3. AB sama dengan akar 3. Nah, tangen 30. Tangen apa? Tangen adalah sisi di hadapan sudut depan dibagi sisi samping. Ya kan? 1 dibagi dengan sini, akar 3.
Ya, BC bagi AB 1 per akar 3. Nah, ini rasionalkan penyebutnya. Ini kan penyebut ya. Penyebutnya bilang rasional. Biasanya matematikawan lebih suka penyebutnya itu rasional. Makanya kalikan bentuk samanya itu kalikan akar 3 di atas, bawah juga kalikan akar 3. Jadi akar 3 dibagi dengan akar 3 kuadrat, yaitu sepertiga akar 3. Ya, rasionalkan penyebut namanya. Oke, sekarang kita lihat yang segitiga yang besar ini. AD kuadrat ditambah dengan DE kuadrat harus sama dengan AE kuadrat. Pitagoras ya. Maka di sini AD kuadrat tambah di sini 2 kuadrat harus sama dengan 4 kuadrat. Dipindahin 12. Maka AD adalah akar 12 atau 4 kali 3. Akar 4 itu 2. Jadi 2 akar 3. Nah, kita mau cari tangen 30 ya. Tangen 30 adalah ini sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ini 2. Dibagi dengan ini berapa? Sudah kita hitung 2 akar 3. Jadi DE dibagi AD, 2 dibagi 2 akar 3, kita dapatkan hasil sama. Ternyata tangen 30 untuk segitiga siku-siku yang kecil, sama tangen 30 untuk segitiga siku-siku yang besar adalah sama. Nilainya konstan, yaitu sepertiga akar 3. Nilai sinusnya juga konstan, yaitu setengah, ya untuk sudut 30. Nah, teman-teman, di video selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana mencari sinus 30, kosinus 30, tangen 30, itu didapat dari mana gitu ya. Sehingga kita bisa nanti menggunakan itu sebagai modal kita untuk menghitung banyak hal. Saya sudahi video saya sampai di sini. Kelanjutan video ini akan masuk kepada video yang kedua, yaitu berkaitan dengan sudut-sudut istimewa dan identitas trigonometri. Tetap semangat menonton video Bengkel Mafia.